Senandung Azalea, episode 16, Dia Lagi. Kejadian di mall siang itu dan pembicaraanku dengan Aska pada malam harinya membuat hubungan kami yang hampir mencair kini membeku kembali. Aku memutuskan untuk tak memikirkan hal itu lagi. Terserah apa yang mau dia lakukan. Aska sudah dewasa untuk mempertimbangkan dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Aku tak mau buang tenaga dan pikiran untuk hal itu. Entah wanita itu pacar Aska atau hanya teman kencan sehari, namun dari gesturnya terlihat mereka sangat dekat. Aku tak menanyakannya karena baik pacar maupun teman kencan sehari menurutku sama saja berisiko. Kalaupun suatu saat nanti Bu Rianti atau Pak Raditya tahu, maka itu salah Aska. Jika karena itu pernikahan kami selesai, aku juga tak peduli. Bukankah itu yang Aska inginkan? Dan mungkin juga yang aku inginkan? Aku bisa saja mengatakannya pada Bu Rianti dan Pak Raditya. Lalu pernikahanku dan Aska akan berakhir dengan cepat. Namun, aku tahu bahwa aku tak akan melakukannya. Bayangan Bu Rianti terkulai lemah di rumah sakit waktu itu masih menusuk hati. Sudah cukup aku menyebabkan kepergian orang tuaku dulu. Aku tak ingin menjadi penyebab kepergian Bu Rianti atau Pak Raditya juga, yang sudah aku anggap sebagai pengganti orang tuaku. Lebih baik aku berangkat sekarang. Ucapku menghentikan lamunan dan bergegas menaiki taksi online yang telah aku pesan. Siang ini aku ingin menghadiri sebuah seminar. Aku tak meminta izin pada Aska, tak merasa perlu lagi. Taksi yang kutumpangi telah memasuki kawasan SCBD dan mengantarku ke depan sebuah gedung perkantoran tempat seminar diadakan. Usai menemui resepsionis dan mendapatkan ID card pengunjung gedung, aku menaiki lift menuju lokasi seminar. Seminar bertajuk peran IT pada dunia bisnis dan UMKM sudah dimulai ketika aku datang. Kita akan ada 3 narasumber. Pertama ada Ilham Wijayanto, IT Project Manager dari Luminiveristek. Kemudian ada Adelia Danang, founder komunitas IT dan wanita. Terakhir ada Sharina, selebgram sekaligus pegiat UMKM. Jelas host seusai salam sambutan. Tapi Pak Ilham belum datang nih, kita tunggu saja ya. Lanjut host kemudian menyapa kedua narasumber wanita yang sudah datang. Selama narasumber menyampaikan seminar, jika ada pertanyaan jangan lupa dicatat ya. Nanti di akhir acara, kita akan ada sesi tanya jawab. Host mengedarkan pandangannya, lalu mempersilakan Bu Adelia memulai presentasi. Usai presentasi dari Bu Adelia dan Sharina, host mengumumkan jeda dan mempersilakan kami untuk menikmati kudapan yang disediakan. Aku memutuskan untuk ke toilet dan ketika aku kembali di atas panggung, sudah ada seorang pria yang bergabung bersama host dan kedua narasumber wanita tadi. Sepertinya aku mengenal pria itu dan yang ku tahu namanya bukan Ilham Wijayanto, seperti nama narasumber yang disebutkan. Maaf mbak, saya mau nanya, pria di atas panggung itu Pak Ilham narasumber yang kata host belum datang tadi? Tanyaku kepada seorang peserta seminar di sebelahku. Oh bukan mbak, kata hostnya tadi Pak Ilham berhalangan hadir, digantikan oleh rekannya bernama Barata, jawab wanita itu. Aku mengucapkan terima kasih sambil tersenyum atas jawabannya. Ternyata benar, itu memang Barata, pria yang bertemu denganku di toko buku, juga pria yang sering berbelanja di Rianti Stationery saat aku masih bekerja di sana. Barata kemudian terlihat bangkit dan memulai presentasinya. Setelah selesai, ia kembali bergabung ke atas panggung dan host memulai talk show bersama ketiga narasumber. Usai menanyai kedua narasumber wanita, host beralih pada Barata. Kalau menurut Pak Barata gimana nih? Tanya host wanita itu. Sebentar, saya panggil Pak Barata atau Mas Barata ya? Kok kayaknya mau panggil Bapak tapi masih muda? Boleh panggil Pak atau Mas, sama saja, jawab Barata tersenyum. Saya tahu Bapak itu panggilan formal untuk laki-laki baik tua ataupun muda. Tapi saya panggil Mas Barata saja ya, tanya host itu lagi. Barata mengangguk dan kembali tersenyum. Biar makin akrab kita sama Mas Barata yang shining dan shimmering ini, canda host yang disambut tawa peserta seminar. Barata hanya tertawa dan menunduk tersipu mendengarnya. Talk show selesai, sesi tanya jawab pun dimulai. Host memilih peserta yang mengangkat tangan untuk bertanya, aku salah satunya. Aku berdiri ketika aku dipersilakan, lantas menoleh pada Barata sekilas dan pandangan kami beradu sesaat. Langsung kualihkan pandanganku pada Bu Adelia dan mengajukan 3 pertanyaan yang sejak tadi sudah kusiapkan untuknya. Apakah komunitas IT dan wanita ada mengadakan workshop atau training yang berkaitan dengan IT? Terima kasih. Aku mengajukan pertanyaanku yang terakhir. Karena komunitas IT dan wanita masih terbilang baru, saat ini belum ada. Sekarang ini kami hanya fokus pada webinar dan sharing artikel di website.
tapi sudah ada rencana untuk mengadakan workshop ke depannya. Jelas Bu Adelia kemudian mengedarkan pandangan pada Sharina dan Barata. Mungkin Mbak Sharina atau Mas Barata ada workshop? Oh ya, saya ada, sahut Barata, kemudian dia menatapku tersenyum. Workshop IT for Business, pesertanya umum, bukan hanya wanita. Saya mengadakan kelas 2 kali seminggu. Untuk jadwal kelasnya bisa dilihat di akun media sosial saya. Kasih tahu username media sosialnya dong Mas Barata, gimana mbaknya bisa lihat kalau username-nya nggak dikasih tahu? Komentar host dengan nada bergurau yang disambut tawa lagi oleh peserta seminar. Oh iya, kata Barata ikut tertawa lalu menyebutkan nama akun media sosialnya. Setelah mengucapkan terima kasih, aku duduk kembali. Usai seminar, aku segera keluar gedung dan berdiri di taman kecil yang masih berada di area depan gedung untuk menunggu taksi online yang kupesan. Aku menoleh pada seorang pria yang menghampiriku. Barata. Azalea, oh lucky me you're still here. Kata Barata tersenyum menatapku sambil mengatur napasnya. Sepertinya dia habis berlari. Kamu masih ingat saya? Tanya Barata. Aku mengangguk tersenyum dan berkata, ada apa Mas Barata? Barata berdeham. Kamu sudah lihat jadwal kelas saya di akun media sosial? Maaf Mas, saya sudah lama nggak main media sosial lagi, tapi terima kasih untuk informasinya, ujarku. Barata terdiam sejenak sebelum berkata, kalau begitu, boleh saya minta nomor ponsel kamu, biar saya kirimkan jadwalnya. Aku tak menjawab. Maksud saya, kuota kelasnya terbatas, jadi kamu bisa saya prioritaskan, ucap Barata. Untuk beberapa saat, aku berpikir. Sebenarnya aku enggan memberikannya nomor ponselku, namun Barata sudah begitu baik menawarkan kelasnya hingga menemuiku ke depan gedung ini. Akhirnya aku mengangguk dan memberikan nomor ponselku. Ia mengucapkan terima kasih. Kamu mau ke arah mana? Kalau memang searah, kita bisa bareng kalau kamu tidak keberatan. Barata menatapku tersenyum. Terima kasih Mas Barata, saya sudah pesan taksi online. Tak berapa lama taksi online yang kupesan datang. Aku mengangguk berpamitan pada Barata dan berjalan ke arah taksi. Barata membukakan pintu taksi untukku dan aku mengucapkan terima kasih. See you Azalea, kata Barata tersenyum lalu menutup pintu taksi.